Baca ayat ayat 1. Matius 13, kita mulai dari ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi Yesus ini kalau dia berkhotbah, dia seringkali menggunakan perumpamaan, saudara. Menggunakan contoh, menggunakan kisah. Itulah sebabnya ketika saya berkhotbah, saya pun mengikuti caranya Yesus. Karena saya melihat ternyata perumpamaan, contoh atau kisah membuat kita semakin mengerti, memahami maksud daripada firman Tuhan yang disampaikan. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, perumpamaan tentang seorang penabur ini mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa setiap orang itu memiliki benih. Sama seperti penabur memiliki benih, demikian pula kita memiliki benih. Benih yang saya maksudkan di sini adalah kita memiliki yang namanya talenta. Kita memiliki yang namanya bakat. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dalam dunia tanpa memiliki bakat. Ini perlu kita sadari, ini perlu kita terima, kita imani bahwa saya punya bakat, saya punya talenta sebagai pemberian daripada Allah. Kenapa ini sangat penting, saudara? Supaya kita tidak menyesali diri dan kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita kadang-kadang melihat bakat atau kemampuan orang lain dan kita membandingkan dengan diri kita dan kita berkata, seandainya saya menjadi dia dengan semua bakat yang dia miliki, mungkin hidup saya tidak akan begini. Ya, sikap-sikap yang mengasihi diri sendiri, yang model seperti ini adalah sikap yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka penting untuk mengimani, percaya bahwa ketika saya diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada saya bakat dan talenta agar saya bisa bertahan hidup dalam dunia ini dan agar saya bisa melayani Tuhan. Seorang psikologi bernama Don Clifton, dia melakukan sebuah penelitian terhadap lebih dari 1 juta orang selama 20 tahun. Dan dia menemukan bahwa ternyata benar bahwa semua orang itu punya bakat loh. Punya yang namanya talenta. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh psikolog Don Clifton. Bahkan mungkin saudara pernah mendengar perkataan yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dia berkata bahwa jika seekor ikan perlu dinilai dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup kita akan berpikir bahwa ikan itu adalah makhluk yang paling bodoh, ya kan? Kita tidak bisa menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Demikian pula kita tidak bisa menilai monyet dari kemampuannya untuk berenang, tidak bisa. Ikan kemampuannya, bakatnya untuk berenang, sementara monyet bakatnya untuk memanjat pohon. Ya, jadi setiap makhluk itu ada bakatnya. Nah, lebih khusus manusia itu ada talenta, ada benih, ada bakat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada contoh-contoh di mana Tuhan itu memakai setiap orang sesuai dengan bakat kemampuan yang dimiliki. Di sana ada seorang yang bernama Musa. Jadi ketika Tuhan hendak melepaskan Israel dari cengkraman Mesir, Tuhan memakai Musa kan. Saya pernah mengatakan bahwa setiap orang itu ada zamannya. Dan setiap zaman ada orangnya. Nah, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang mengembangkan talenta dan bakat yang dia punya. Nanti saya akan lebih menjelaskan ini, lebih menyederhanakan ini. Yang penting di awal saya ingin menekankan satu poin. Saudara perlu sadar bahwa setiap saudara itu punya talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, maka ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan berkata, Musa, kamu harus berhadapan dengan Firaun. Sampaikan kepada Firaun bahwa Firaun harus melepaskan umatku dan membiarkan umatku beribadah kepadaku. Maka Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Saya tidak punya kemampuan itu. Saya tidak punya bakat itu.
Apa yang akan saya katakan ketika saya berdiri di hadapan Firaun? Saya tidak bisa melakukannya. Ya, itu kata daripada Musa. Nah, coba perhatikan bagaimana cara Tuhan menangani ya Musa pada waktu itu. Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Nah, ini bicara soal bakat dan talenta, saudara. Jadi Tuhan tidak tanya apa yang ada di tangan abangmu atau apa yang ada di tangan tetanggamu, tapi Tuhan ngomong apa yang ada di tanganmu. Dan kebetulan yang ada di tangannya Musa adalah tongkat gembala yang biasa digunakan untuk menggembalakan domba daripada mertuanya. Dan ternyata Tuhan memakai tongkat itu untuk menyatakan mujizatnya. Jadi Tuhan tanya apa yang ada padamu. Jadi setiap kita memiliki sesuatu yang kita bawa. Ketika Tuhan menciptakan kita, mengizinkan kita terlahir dalam dunia, Dia memberikan talenta dan bakat bagi saya dan saudara. Ada. Bahkan cerita yang hampir sama ketika Elisa kedatangan seorang janda. Ada janda yang mengalami masalah yang sangat berat, saudara. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, maka suaminya ternyata menyisakan hutang yang sangat banyak. Dan saya pikir mungkin mereka ini berhutang bukan untuk gaya-gayaan, ya kan? Tapi memang untuk kebutuhan. Jadi kalau berhutang untuk kebutuhan tidak apa-apa. Negara saja berhutang, yang penting saudara bayar, ya kan? Hutang tidak pernah menjadi masalah selagi saudara membayarnya. Jangan saudara suka hutang tapi tidak suka bayar hutang. Karena zaman sekarang banyak begini, saudara, suka hutang tapi tidak mau bayar hutang, ya kan? Saya sudah pernah mengatakan bahwa dua hal yang bikin jantung berdetak cepat loh. Yang pertama kalau kita jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, saudara. Maka pastikan ya kalau saudara berhutang itu untuk sebuah kebutuhan. Jangan berhutang hanya untuk gaya. Karena ingat saya pernah mengatakan bahwa hukum fisika bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, maka akan banyak tekanan di dalam kehidupan setiap kita. Itu orang yang sakit jantung itu kan bukan hanya karena cemilan, saudara-saudara. Ada orang berkata, pendeta saya sakit jantung karena cemilan. Saya bilang, yang benar nih, karena cemilan atau karena cicilan? Dan mereka berkata, itu juga satu Pak Pendeta. Karena cicilan terlalu banyak, maka detak jantungku tidak stabil ya. Makanya saudara, kalau berhutang, pastikan saudara berhutang untuk sesuatu yang penting, bukan hanya untuk gaya. Karena ingat, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, maka semakin banyak tekanan kehidupan. Maka wanita ini datang dan dia memohon agar Elisa bisa menolong dia. Dan menarik sekali, Elisa ngomong begini kepada janda tersebut. Apa yang engkau punya di rumah? Sama seperti Tuhan ngomong kepada Musa, apa yang di tanganmu, demikian pula Elisa ngomong kepada janda tersebut, apa yang engkau punya di rumah. Jadi ini bicara talenta. Ini bicara tentang karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, ya, sesungguhnya di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita, Tuhan sudah meletakkan jawaban atas masalah tersebut, yakni talenta Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita perlu menggunakan itu, kita perlu mengembangkan itu supaya ada berkat di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, mujizat Tuhan itu tidak selamanya akan terjadi. Ya kan? Kan kita kan sering kali nyanyi mujizat setiap hari. Kita ini perlu memikirkan ulang lagu ini. Sebenarnya orang bilang, pendeta bernafas saja itu mujizat. Bernafas itu natural, saudara. Mujizat itu sesuatu yang berlawanan dengan yang natural. Saya percaya mujizat masih terjadi dan masih ada. Tapi kalau mujizat setiap hari kita perlu memikirkan ini. Ya kan? Jadi saya katakan bahwa mujizat itu tidak akan setiap hari kita alami. Makanya Tuhan memberikan kepada kita itu kemampuan. Ketika orang Israel di padang gurun, mereka tidak bisa menggunakan kemampuan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bercocok tanam saudara-saudara di padang pasir. Mau tanam apa di padang pasir? Mereka tidak bisa menggunakan talenta mereka. Mereka benar-benar hidup atas kemurahan Tuhan. Tapi perhatikan ayat firman Tuhan mengatakan, ketika orang Israel menginjakan kaki di tanah perjanjian, maka mana roti yang dari surga itu berhenti. Jadi ketika mereka menginjakan kaki di tanah Israel dan mereka mulai mengolah tanah Israel, mereka mulai bercocok tanam, maka mana yang turun dari langit itu berhenti. Jadi sekali lagi, talenta, bakat yang Tuhan berikan kepada kita penting untuk kita gunakan dan kita kembangkan.
Karena ini akan menjadi jawaban atas setiap kadang-kadang beberapa pergumulan besar di dalam kehidupan saudara. Jadi wanita itu berkata, yang ada padaku hanyalah buli-buli berisi minyak. Sedikit sekali saudara. Memang saya seringkali mengatakan ya, bahwa bagian kita itu sedikit. Jangan pernah pandang remeh dengan talenta saudara yang kecil. Jangan. Karena talenta itu sifatnya hidup. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya punya poin-poin dari khotbah saya ini. Jadi saya mau jelaskan awalnya saja. Saya ingin tekankan agar saudara mengerti bahwa saudara itu punya yang namanya talenta. Ya. Jangan pernah pandang remeh talenta yang Tuhan berikan. Kalau itu pemberian daripada Tuhan, maka itu adalah gift, anugerah. Ya. Maka apa yang dikatakan saudara-saudara ya, Elisa kepada wanita ini, kamu pergi ke rumahmu, kamu pulang ke rumahmu, dan kamu pinjam segala bejana kosong dari tetanggamu, dia pinjam, saudara-saudara, dia dikasih, berarti ibu ini punya reputasi yang baik, ya kan? Kalau dia pinjam barang dikasih pulang, makanya saudara-saudara ya dia pinjam lagi dikasih. Makanya kalau kita mau pinjam barang juga jangan lupa dikembalikan ya, walaupun itu hanya Tupperware. Itu Tupperware, saya ingat tuh mama saya, saudara, dia paling tidak suka kalau Tupperware-nya kemana-mana ya. Jadi kalau saya bawa Tupperware-nya, saya pulang begitu ditanya, mana Tupperware? Bukan tanya keadaan saya, tapi dia tanya mana Tupperware-nya. Itulah mama-mama ya. Maka saudara-saudara, dia mulai menuang setiap minyak, ya minyak yang cuma sedikit dalam buli-buli itu ke dalam setiap bejana kosong, dan akhirnya semua bejana-bejana kosong itu penuh, dan dia menjual minyak tersebut dan dia bisa membayar hutangnya. Jadi lihat ya, Tuhan menggunakan apa yang ada pada wanita tersebut. Ya. Saudara ingat tidak ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Ya. Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan, dan murid-murid bilang, apa? Ya. Kami tidak punya uang sebanyak itu untuk kasih makan orang sebanyak ini. Kemudian Yesus bilang apa? Ya, apa yang ada padamu? Dan mereka berkata, yang ada pada kami 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Jadi ingat ya, di dalam diri kita ada talenta, ada bakat yang Tuhan berikan agar kita bisa menaklukkan hidup. Ada begitu banyak orang mengalami kesulitan hidup karena mereka tidak menggunakan talenta dan bakat yang Tuhan beri. Hari ini biar ketika saudara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang sadar mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan saudara lahir ke dalam dunia ini, Tuhan menitipkan talenta, ada bakat, ada benih di dalam tangan setiap kita. Jadi Bapak Pendeta, apa yang harus kita lakukan dengan benih, dengan talenta yang telah Tuhan titipkan? Ini yang harus kita lakukan. Saudara, kita harus menggunakan talenta tersebut. Tidak ada orang yang akan menghargai talenta-talenta yang tersembunyi. Ya. Bahkan saudara, ketika Tuhan memberikan talenta kepada saudara dan saudara tidak menggunakan talenta itu, maka di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Orang yang tidak menggunakan talentanya di mata Tuhan adalah orang jahat. Itu yang Alkitab katakan. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang talenta, di mana ada seorang tuan yang mempercayakan beberapa talenta kepada anak buahnya. Ada yang mengembangkannya dan ada yang tidak. Dia yang tidak mengembangkan talenta tersebut, ya akhirnya dilemparkan ke tempat yang paling gelap, mendapatkan hukuman. Karena di mata Tuhan, kalau Tuhan kasih talenta, kembangkan itu, gunakan itu yang Tuhan mau. Ya, makanya kan, ya. Ditanya satu kali kepada seorang anak muda, kamu punya talenta apa? Anak muda itu menjawab, saya punya talenta, saya punya bakat yang terpendam, Pak. Ya, maksudnya yang terpendam itu apa? Ya. Kemudian dia jawab, itu dia, Pak. Saya juga tidak tahu, soalnya masih terpendam. Ya, kalau begitu cepat gali agar kamu tahu apa bakat kamu ya. Jadi penting saudara-saudara kita ya menggunakan talenta setiap kita, karena di mata Tuhan orang yang tidak menggunakan talenta adalah orang jahat. Yesus mengatakan kalau orang menyalakan pelita, maka dia akan taruh itu di atas gantang. Tidak ada orang yang menyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah gantang. Pelita itu harus ditaruh di atas gantang. Dan ini pun berbicara tentang karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sembunyikan talenta, saudara. Nah, sekarang saya akan bersaksi tentang saya sendiri ya. Bagaimana saya berusaha dari waktu ke waktu mengembangkan talenta saya. Saudara, saya mendapat panggilan menjadi seorang hamba Tuhan ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMP.
Karena saya itu mengalami pengalaman spiritual di bangku SMP kelas 1. Jadi saya ingat satu kali saya pulang sekolah, saya ingat itu hari Jumat karena saya pakai seragam pramuka. Hari Jumat itu kan hari yang paling enak ya bagi anak sekolah. Kenapa? Karena itu hari yang paling cepat kita pulang sekolah dan besoknya hari Sabtu libur, ditambah lagi hari Minggu libur. Jadi enak lah pokoknya hari Jumat itu enak. Nah waktu saya pulang ke rumah, di rumah saya itu lagi putar khotbah dari pendeta Reverend John Hartman. Sementara dia berkhotbah, kemudian pendeta Evelina Deak, saudara-saudara menerjemahkan khotbah dari pendeta Reverend John Hartman. Dan saya ingat baik pendeta Reverend John Hartman, dia mengkhotbahkan tentang anak bungsu yang hilang pada waktu itu. Dan saudara tahu hati saya dijamah Roh Kudus. Ketika dia mengkhotbahkan tentang anak bungsu yang hilang, saya merasa bahwa anak bungsu yang hilang itu adalah saya. Saudara. Dan tiba-tiba saudara saya menangis dan saya menyesali semua dosa-dosa saya. Saya pikir tuh ya anak remaja atau anak muda umur begitu bikin dosa apa? Iya kan? Tetapi ketika hati kita dijamah oleh Roh Tuhan, kita merasa kita ini paling berdosa dan tidak layak sudah di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya dibanjiri dengan air mata pertobatan itu, saya lari ke dalam kamar. Karena saya malu kalau mama saya lihat saya menangis. Saya bingung kalau mama tanya, kenapa kamu nangis begitu? Saya masuk ke dalam kamar, saya ambil bantal, saudara-saudara. Kemudian saya dekapkan itu kepada wajah saya. Saya berusaha menahan atau meredam isak tangis saya. Saya tidak mau tangisan saya didengar oleh mama saya. Memang hari itu saya isak tangis dijamah oleh Roh Kudus. Maka semenjak itu, saudara, saya benar-benar punya kerinduan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak punya keinginan yang lain selain menjadi seorang pendeta. Walaupun banyak orang yang ngomong jadi pendeta katanya susah. Saya bilang meskipun susah tapi ini panggilan kehidupan saya. Saya rindu untuk melayani Tuhan. Nah ketika saya lulus SMA, saudara-saudara, saya mulai terlibat di dalam pelayanan. Ya kan? Nah, saya ingat saya rindu sekali untuk berkhotbah di gereja. Tapi saudara saya tidak bisa berkhotbah di gereja. Kenapa? Karena saya masih terlalu muda. Masih sangat terlalu muda dan mimbar itu kan tidak boleh sembarang dipercayakan dan saya mengerti itu. Nah apa yang saya lakukan? Saya begitu rindu untuk berkhotbah dan saya tidak bisa menahan itu. Saya tidak bisa marah kepada Pak Gembala saya yang tidak mengizinkan saya untuk berkhotbah, sudah. Karena saya tahu juga seseorang yang melayani itu atas izin Allah. Jadi kalau saya belum bisa melayani berarti belum diizinkan oleh Allah, ya kan? Tetapi yang luar biasa, saudara, saya pun mulai pergi ke pasar. Jadi saya bawa itu pengeras suara. Jadi saya teriak-teriak khotbah di pasar, saudara. Ya. Jadi inilah yang saya lakukan di dalam saya berupaya untuk mengembangkan talenta saya. Nah satu kali saya khotbah di pasar dan saya khotbah di tempat di mana paling banyak non-Kristen. Ya. Saudara tahu yang Bapak Camat di situ juga non-Kristen, sudah. Jadi saya khotbah tepat di samping kantor camat, di mana kantor camat itu dekat dengan pasar, saudara. Ada satu pasar di Bitung ini pasar yang paling ramai di Bitung. Dan saudara tahu, akhirnya saudara, keesokan harinya ketika saya mau kembali khotbah di situ, ya, saya ditangkap oleh polisi. Haleluya. Karena laporan dari Bapak Camat, saudara, karena merasa tidak nyaman katanya mereka, jadi mereka melaporkan saya ke kantor polisi. Dan saya dibawa ke kantor polisi, saudara, dan saya diinterogasi oleh 3 orang polisi. Ya, saudara, waktu saya ditanya-tanya, saya juga heran, saya dapat keberanian dari mana di usia muda begitu, saya mampu untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak polisi, saudara. Makanya saya tuh sekarang ya, kalau misalkan ada hujatan, hinaan di kolom komentar, saya rasa biasa loh. Kenapa? Saya pernah loh dibawa ke kantor polisi karena menyampaikan Injil. Jadi kalau cuma hinaan-hinaan di kolom komentar biasa saja ya. Makanya buat para pengikut saya atau buat jemaat Tuhan, kalau ada hinaan-hinaan yang ditujukan kepada saya, saudara tidak perlu berkecil hati karena saya sudah biasa. Ya. Saya ditanya di kantor polisi waktu itu, ya siapa yang suruh kamu khotbah? Saya bilang, Bapak kan orang Kristen, kebetulan polisi itu Kristen. Saya bilang, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia? Dan apa yang saya lakukan adalah saya sementara menggenapkan amanat agung. Sudah waktu saya ngomong begitu, polisi tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kemudian akhirnya ditanya, toa ya pengeras suara itu, siapa punya?
Itu milik siapa? Saudara, saya tidak bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu milik Pak Gembala saya. Saya pinjam dari Pak Gembala, saya mau khotbah di pasar. Kalau saya ngomong ini Pak Gembala punya, nanti Pak Gembala saya ditelepon dan datang ke kantor polisi, urusannya bisa lebih berabe lagi kan? Tapi saya kan juga tidak bisa bohong, maka dengan terpaksa saya ngomong itu milik Pak Gembala saya. Maka ya diminta nomor Pak Gembala saya kasih pun ya Pak Gembala saya punya nomor, dan Pak Gembala saya ditelepon untuk datang ke kantor polisi. Pak Gembala kaget, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada anak youth-nya, anak pemudanya yang ditangkap ya, dimasukkan ke dalam penjara karena khotbah di pasar menggunakan pengeras suara. Saya ingat baik Pak Gembala saya datang dengan batik tangan panjang, saudara-saudara. Dan kelihatan sekali wajahnya itu begitu tegang. Dengan rambut yang lupa disisir. Karena saking tegangnya, saudara, dia datang ke kantor polisi. Ya. Dan apa yang terjadi akhirnya saya pun pulang bersama dengan Pak Gembala saya. Dan Pak Gembala saya bilang, mulai hari ini pengeras suara ini saya simpan ya. Tidak boleh kamu pinjam lagi. Dan sampai sekarang saya tidak pernah melihat pengeras suara itu ya. Ini kejadian terjadi mungkin 10 atau 8 tahun yang lalu. Saudara, inilah kesaksian saya pribadi. Bagaimana saya berusaha untuk mengembangkan talenta atau menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Jadi setiap saudara, saya yakin engkau punya talenta. Talenta itu bukan hanya soal melayani Tuhan. Ketika saya ngomong soal talenta, jangan pernah pikiran kita menjadi sempit talenta itu berkhotbah atau menyanyi. Ya itu termasuk dalamnya, tetapi talenta lebih luas lagi. Ketika engkau memiliki kemahiran dalam sebuah pekerjaan, itu juga talenta. Maka gunakanlah talentamu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika mungkin engkau kerja di perkantoran, gunakanlah pekerjaanmu itu untuk melayani Tuhan. Jangan jadi pegawai yang korup. Datang terlambat, pulang paling cepat. Saudara, tidak memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Amin. Ibu-ibu IRT, ibu rumah tangga itu juga talenta yang Tuhan berikan. Ada amin. Maka jadilah ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Ibu-ibu kan talentanya apa? Memasak. Jangan pernah berpikir memasak ini perkara yang sepele loh. Ya, memasak ini adalah hal yang luar biasa. Memasak itu dapat menyatukan keluarga. Iya kan? Ya, saya tuh paling senang kalau pulang ke rumah. Kenapa? Karena dapat makanan gratis. Kalau di luar rumah itu makanan semua dibayar, saudara. Kalau dalam rumah itu gratis. Ya. Kalau pulang ke rumah setiap kali saya membuka penutup saji, saya tidak tahu kalau bahasa daerah saudara ya. Ya, tudung tutup makanan itu. Setiap kali saya buka pasti ada lauknya, pasti ada makanannya. Ya. Jadi gunakan talenta itu. Jangan ibu-ibu ya masak ikan goreng terus, ya kan? Kembangkan talenta saudara. Kalau ya saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kan mendengar beberapa keluhan dari bapak-bapak nih. Ada yang ngomong, pendeta saya ini sudah sariawan besar. Kenapa sariawan? Istri saya dia dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu masaknya ikan goreng terus. Karena kebanyakan makan minyak jadi sariawan. Lebih parahnya lagi kalau ibu-ibu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu masak mie. Ya jadi mari kita gunakan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena saya percaya ketika kau menggunakannya dengan cara yang baik, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin.